Warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan melanjutkan keterangan pelajaran kitab Risalah contoh orang yang istihadah nomor 2. Bismillahirrahmanirrahim. As-suratus saniyatu hiyal mubtadi'atu ay awal mabtada adam kama taqaddama ghairul mumayyizah wa hiya allati tarahu bi sifatin wahidah. As-suratu tawi contoh as-saniyatu kang nomor loro apa surah hiyal mubtadi'atu yaiku wadon kang ngawiti haid. Hiyal mubtadi'atu yaiku wadon kang ngawiti haid ay awwalu mabtada'aha tegese kawitane oleh ngawiti ing mubtadi'ah apa adamu gede. Ai awal mubtada'ah tegese kawitane oleh ngawiti ing mubtadi'ah apa adamu gede. Kama kaya keterangan silai ma taqaddama kang musdingin apa ma. Taqaddama kang musdingin apa ma. Mubtadi'ah sifate mubtadi'ah ghairul mumayyizati kang ora bisa bedakaken gede sapa mubtadi'ah. Ghairul mumayyizati kang ora bisa bedakaken gede sapa mubtadi'ah. Wa hiya utawi ghairul mumayyizah iku allati wadon silai allati tarahu kang ningali sapa allati indam bisifatin kelawan sifat wahidatin kang siji apa sifat. Lan bisa bisifatin kelawan sifat siji wahidatin kang siji apa sifat. Wa misluha lan iku ngumpamane adalah iku sepadani mubtadi'ah ghairul mumayyizah. Wa mislan iku sepadane mubtadi'ah ghairul mumayyizah al mumayyizatu utawi wadon kang bisa bedakaken gede. Al mumayyizatu wa mislan iku sepadane ghairul mumayyizah al mumayyizatu ini mubtadi'ah al mumayyizatu utawi wadon kang bisa bedakaken gede. Sifate mumayyizah allati faqadat kang kasepen sapa mumayyizah kang kasepen sapa mumayyizah syaraton ing syarat siji min suruti tamyiz kang saking kang setengah saking pira-pira syarat tamyiz. Fahaiduha muka utawi hate mubtadi'ah ghairul mumayyizah iku yaumun sedino walailatun lan sewengi. Wa turuha utawi sucine mubtadi'ah ghairu mumayyizah iku tis'un somu wa isruna lan 20 abani yauman dinani. Abani yauman dinani haid 1 hari 1 malam suci 29 in arafat lamun ngerti sapa mubtadi'ah ghairu mumayyizah ngerti waktu betida idami ing waktuni kawitani ngetoaken petik. Waktu tidak idami ing waktuni kawitani ngetoaken detik. Wa illa lan lamun ora arafat famutahayyiratun muka utawi mubtadi'ah ghairu mumayyizah iku aran wadon kang bingung. Famutahayyiratun muka utawi mubtadi'ah ghairu mumayyizah iku aran wadon kang bingung. Wa sayati lan bakal teko apa hukmuha hukumi mutahayyirah. Jadi mustahadah yang kedua, surah yang kedua as-suratus saniyatu hiya mubtadi'atu ay awwalu mabtada'ah dam kama taqaddam wa ibu mumayyizati wa hiya allati tarahu bisifatin wahidah. Surah yang kedua adalah mubtadi'ah ghairul mumayyizah, perempuan yang pertama kali haid dan tidak bisa membedakan antara darah qawi dan darah dhaif. Dia tidak melihat pada darah. Itu namanya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Wa misluha al mumayyizah, sama halnya seperti mumayyizah mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syaratnya tamyiz. Di mubtadi'ah ghairu mumayyizah adalah perempuan yang pertama kali mengeluarkan darah dan darahnya satu warna.
darahnya satu warna, maka hukum haidnya jadwal di sini jadwal mubtadi'ah ghairul mumayyizah, gambar yang kelima. Gambar yang kelima, jadwal mubtadi'ah ghairul mumayyizah faturadu ila aqallul haidi li'annahu al-mutayaqqin. Adadul ayam jawaza ngelewati apa adamu getih aksarahu ing luweh akeh haid min wiri kita isangking tanpa mangkat wadda muhali utai getih iku ala launin wahidin ing atase warna siji albayan fahaidah muka tahiyate mubtadi'ah ghair mumayyizah iku yaumun sedino walailatun lan sungi. Garisnya sebenarnya ini satu garis. Ini kalau di sini dibuat dua nggak apa-apa. Ini tanggal 1 garisnya tanggal 1 sampai 30 merah. Garis yang kedua kotak kedua 1 sampai 30 hitam. Yang penting darahnya satu warna. Ini mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai dengan tanggal 31 jam 1 siang darahnya merah cair semua. Jadi merah dari tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai 31 jam 1 siang darahnya merah. Ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, yakni pada tanggal 16 jam 1 siang. Tanggal 1 keluar darah jam 1 siang. Ternyata tanggal 16 jam 1 siang darah masih keluar. Sekalipun darah keluar pada tanggal 16 jam 1 siang wajib keramas, kemudian wajib sholat. Nah, bagaimana hukum haidnya? Hukum haidnya dikembalikan kepada yaumun walailatun, 1 hari 1 malam. Kalau keluarnya tanggal 1 jam 1 siang bisa mencapai yaumun walailatun adalah pada tanggal 2 jam 1 siang. Ini hukum haid. Dari tanggal 2 sampai 31 termasuk darah istihadah. Orang yang istihadah itu wajib sholat. Nah, tanggal 2 sampai 16 belum sholat, makanya sholatnya wajib diqodoi, kodok sholat. Kemudian mengeluarkan lagi pada bulan kedua, mengeluarkan darah lagi merah. Tanggal 1 jam 1 siang sampai 31 darahnya merah semua. Ketika darah pada bulan kedua, ketika darah mencapai masa 1 hari 1 malam, tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah sampai 31 jam 1 siang. Ketika darah mencapai yaumul walailatun, yakni pada tanggal 2 jam 1 siang wajib mandi, hukum haid. Setelah mandi wajib sholat. Bulan ketiga tanggal 1 keluar lagi, tanggal 1 jam 1 siang merah lagi. Ketika darah mencapai masa yaumun walailatun, yakni pada tanggal 1 jam 1 siang wajib kamas lagi. Keluar sampai 31. 1 sampai 2 hukum haid, 2 sampai 31 termasuk hukum istihadah, wajib sholat. Bulan istiadah pertama namanya dor awal, istiadah kedua dor sani, istiadah ketiga dor salis. Jadi perempuan yang istihadah itu pada dor awal mandinya setelah darah mencapai masa 15 hari 15 malam. Sedangkan pada dorsani dan seterusnya mandinya setelah hukum haid. Berarti kenapa pada dor awal mandinya setelah darah mencapai 15 hari 15 malam? Karena
kemungkinan darah berhenti sebelum mencapai 15 hari 15 malam. Alasan pada dorsani, dorsalis dan seterusnya mandinya setelah hukum haid karena kemungkinan darah berhenti pada waktu tersebut. Haidnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah dikembalikan kepada yamun walailatun li'annahu al-mutayakin, karena yang diyakini haid adalah 1 hari 1 malam. Jadi perempuan yang pertama kali keluar darah dan melebihi masa 15 hari 15 malam, istihadahnya tidak bisa mengambil setelah 15. Kan haid lebih sedikitnya haid yaumun walailatun. Kebiasaannya haid 6 atau 7, lebih banyak haid 15. Kenapa tidak mengambil 15? Kenapa mengambil tanggal yang al-mutayakin, yang diyakini haid adalah yaumun walailatun. Sedangkan 6 hari, 7 hari atau 15 hari ini termasuk perkara yang tidak bisa diyakini. Sama dengan orang yang sholat. Orang sholat ragu. Ini sama halnya dengan keraguan. Ragu, saya itu dapat 2 rakaat atau 1 rakaat. Maka yang dianggap adalah 1 rakaat. 2 rakaat tidak bisa. Itu namanya al-yaqin la yuzalu bisa. Suatu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan sebuah keraguan. Ini yang yakinnya tanggal 1 ini, makanya haidnya dikembalikan kepada yaumun walailatun. Haidnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah dikembalikan kepada tis'un walailatun. Tis'un wa isrun, saya ulangi. Yaumun walailatun, saya ulangi. Fahaiduha yamun walailatun wa tuluha tis'un wa isruna yawma in arafat waqta ba'tida iddah. Haidnya mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Haidnya dikembalikan kepada yaumun walailatun atau aqalul haid apabila perempuan tersebut mengetahui pada permulaan keluarnya darah. Seperti di sini, makanya orang yang mengeluarkan darah harus dicatat. Saya keluar tanggal 1 jam 1 siang. Ini namanya mengetahui pada permulaan keluarnya darah. Kalau hanya mengetahui sampai keluarnya darah jam tanggal 1 jam berapa, lupa. Apa mungkin saya itu tanggal 1 jam 1 mungkin bisa tanggal jam 2 atau jam 7 pagi. Nah itu nggak bisa. Berarti orang ini namanya tidak mengetahui pada permulaan. Saya ingat dulu tapi sekarang lupa. Nah, lupa itu juga termasuk tidak mengetahui pada permulaan keluarnya darah. Wa illa fa mutahayyir, kalau tidak mengetahui permulaan keluarnya darah termasuk mutahayyir. Wa sayati hukmuha, hukum masalah mustahir nanti akan diterangkan masuk darah. Ingat, mengetahui di akhirnya ngerti. Saya keluar darah ini yang mengetahui. Jadi kalau mengetahui berarti tanggal 1 jam 1 siang itu namanya mengetahui pada permulaan. Jadi mubtadi'ah ghairu mumayyizah, haidnya dikembalikan kepada yaumun walailatun apabila mengetahui permulaan keluarnya darah. Jadi kalau tidak mengetahui saya keluarnya tanggal 1 jam berapa, lupa, tidak tahu jamnya, ini termasuk tidak mengetahui pada permulaan keluarnya darah. Saya keluarnya darah atau gini, tidak tahu tanggal berapa, nggak tahu. Saya keluarnya darah hari Senin jam berapa, tanggal berapa, lupa. Saya rasa itu tanggal, dulu saya lupa mana ini.
kalau memang lupa, mengetahui pada tanggalannya saja, tidak tahu pada jamnya, termasuk tidak mengetahui pada permulaan keluarnya darah. Jadi kalau mengetahui berarti saya haid tanggal 1 jam 1 siang. Jam 1 siang kalau saya contohkan jam 1 itu berarti pas jam 1. Oh, saya itu keluarnya tanggal 1 jam 1 siang lebih 5 menit ya, harus ditulis lebih 5 menit. Itu namanya mengetahui. Kalau tidak mengetahui maka termasuk mutahayyirah. Mutahayyirah itu hukumnya kahaidin wa katohirin. Ketika darah mencapai masa 15 tahun, tanggal 1 saya itu haid jam berapa lupa, pada tanggal 16 dikira-kira, pada tanggal 16 wajib mandi. Jam berapa ya sahabat? Dulu saya lupa, pada tanggal 16 wajib mandi. Dan nanti setelah mandi di sini, ini namanya mutahayyirah. Mutahayyirah berarti hukumnya darah dari tanggal 1 sampai 6 seperti kahaidin wa katohirin, seperti orang haid di dalam sebagian hukum dan seperti orang suci di dalam sebagian hukum yang lain. Nah, seperti orang haid berarti seperti orang haid, orang perempuan di sini tidak boleh baca Al-Quran di luar sholat, tidak boleh menyentuh mushaf, tidak boleh diam di masjid, tidak boleh tolak, tidak boleh lewat di masjid. Seperti orang suci, perempuan ini wajib sholat, tawaf boleh, baca tawaf boleh, sholat ya boleh sholat perempuan ini. Nah nanti di sini kahaidin wa katohirin. Berarti dari tanggal 16 setiap mau sholat wajib, di tanggal 6 wajib sholat dan mandi. Dan mandi setiap akan sholat. Setiap mau sholat wajib mandi. Mandi apa? Mandi suci. Niatnya mandi suci. Jadi mau sholat dhuhur, asar, maghrib, isya, subuh harus keramas. Itu mutahayyirah. Jadi makanya kita itu masalah haidnya harus benar-benar diperhatikan, khawatir terjadi seperti ini. Ini kalau pertama kali mengeluarkan darah kahaidin, dan nanti dari sholat dari tanggal 1 sampai 6 kodok sholatnya. Tanggal 1 sampai 6 kodok semua sholatnya. Kan kahaidin wa katohirin, tidak bisa, tidak ada hukum pasti. Tapi ada yang mengatakan mutahayyirah, ada suatu kaul yang mengatakan hukumnya seperti mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Nah ini masalah mumayyizah, ini masalah mubtadi'ah. Jadi ada ulama yang mengatakan kenapa mutahayyirah itu sangat berat. Jadi setiap bayangkan di setiap sholat wajib mandi. Nah, seumpama nanti ini keluarnya darah sampai 3 bulan, ini sampai 3 bulan, terus menerus sampai dari tanggal 1 sampai 91. Berarti setiap mau sholat dari sini wajib sholat. Nih tanggal bulan kedua tanggal 1 lupa jawab. Dari sini lupa, berarti sini kan lupa, tidak ingat. Wajib sholat dan mandi setiap akan sholat. Bulan ketiga sama, wajib sholat dan mandi setiap akan sholat dan mandi setiap akan sholat. Niki hukumnya namanya kahaidin wa katohirin. Jadi kalau tidak mengetahui pada permulaan keluarnya darah, dibagi perempuan yang pertama kali
kali keluar darah, supaya dicatat saya keluarnya darah jam berapa. Oh tadi dicatat. Nah khawatir nanti suatu saat sampai lupa. Pernah head tapi saya lupa. Nah itu nanti masuk contoh yang kelima, namanya mutahayyirah. Makanya di sini fa mutahayyirah fa sayati hukmuha. Keterangan mutahayyirah hukumnya nanti ada di belakang di contoh nomor 5. Tapi saya sekedar kasih contoh ini. Sama, jadi dari tanggal 1 sampai selama 91 sampai 90 hari sebelum malam ini hukumnya kahaidin wa katohiri. Kahaidin wa katohiri. Nih, sangat sulit. Apabila muqtadi'ah ghairu mumayyizah ini darahnya terputus-putus, maka headnya dikembalikan kepada permulaan bulan apabila permulaan bulan mencapai 24 jam. Apabila mencapai 24 jam, seumpama saya contohkan mengeluarkan darah selama 1 bulan. Mengeluarkan darah selama 1 bulan, tapi setiap harinya di tanggal 1, 2, 3 ila akhiri. Tanggal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ini contohnya, apabila muqtadi'ah ghairu mumayyizah darahnya terputus-putus, maka hukum haidnya dikembalikan kepada permulaan darah, permulaan bulan. Apabila permulaan bulan mencapai masa 1 hari, mencapai masa yang munwalad atau darahnya mencapai 24 jam. Tanggal 1 darahnya 24 jam. Sedangkan tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai tanggal 30 darahnya per hari hanya 12 jam. Maka hukum haidnya dikembalikan kepada tanggal 1. Pada tanggal 16, berarti 15 akhir. Kalau jam gini, tanggal 16 keluarnya tanggal 1 jam 1 siang. Berarti 16 jam 1 siang wajib keramas. Kalau pakai kotak di sini akhir 15 wajib mandi. Wajib mandi. Hukum haidnya dikembalikan kepada permulaan bulan karena permulaan bulan yang mencapai 24 jam. Apabila permulaan bulan tidak mencapai 24 jam, yang ada 24 jam tanggal 15. Tanggal 1 jamnya keluar darah 12, 3 12, 4 12, semua 12 jam. Sedangkan pada tanggal 15 mengeluarkan darah 24 jam. Tanggal 16 sampai 30 12 jam. Jadi yang mencapai darah 24 jam tanggal 15. Berarti hukum haidnya mana?
hukum haidnya pada tanggal 15 tanggal 1 sampai 14 termasuk darah istihadah, 16 sampai 30 termasuk istihadnya pada tanggal 15. Jadi ketika darah ini mandinya kapan? Mandinya di akhir 15 ini ketika darah mencapai masa 15 hari 15 malam, di akhirnya yang tadi wajib mandi sudah. Haidnya kembali sini, jadi tanggal 1 sampai 14 qada sholat, tanggal 16 sampai 30 wajib sholat. Kalau darah yang mencapai 24 jam ada pada tanggal 15. Apabila yang mencapai 24 jam ada di akhir bulan. Contoh yang ketiga yang mencapai 24 jam adalah tanggal 30. Tanggal 1, 2 sampai 29, 12 semua ini. Yang mencapai 24 jam tanggal 30, 24 jam, maka hukum haidnya ada di akhir bulan. Jadi di akhir, mandinya kapan? Mandinya di sini di akhir bulan. Berarti tanggal 30. Setelah tanggal 30 darah mencapai 24 jam wajib mandi. Kemudian sholat dari tanggal 1 sampai 29 tidak ada yang sah, makanya wajib diqodoi. Ini kalau darahnya terputus-putus. Jadi kalau darahnya terputus-putus berarti seperti ini hukumnya. Apabila muqtadi'ah mumayyizah ternyata terjadi perubahan darah, berarti salah satu dor pernah contoh nih, kalau ini sudah. Sekarang bagaimana kalau terjadi perubahan darahnya itu yang ini. Nah, bagaimana kalau di sini 2 kali yang dapat 24 tanggal 1, saya contohkan lagi, saya ulangi ini. Mubtadi'ah ghaimizah darahnya terputus-putus yang mencapai 24 jam ternyata di awal bulan. Berarti tanggal 1 mencapai 24 jam, tanggal 15 24 jam. Ya haidnya mana? Haidnya tanggal 1. Haidnya tetap tanggal 1. Nah, nanti ketika darah mencapai masa 15 malam wajib mandi. Kalau tidak ada yang mencapai 24 jam. Kalau tidak ada yang mencapai 24 jam, semua 12 jam. Tanggal 1 12 jam, tanggal 1, 2, 3, 4 sampai 30, tanggal 30 12 jam. Jadi tidak ada yang mencapai 24 jam. Kalau demikian semua termasuk darah istihadah. Jadi tidak ada mandinya. Tidak ada mandi ini. Ini tidak ada yang mandi. Karena apa? Darah tidak ada yang mencapai masa yaumun walailatun. Muqtadi'ah wa mumayyizah apabila salah satu dor ternyata terjadi perubahan darah dan memenuhi syaratnya tamyiz, maka haidnya dikembalikan kepada tamyiz. Seumpama perempuan ini mengeluarkan darah selama 3 bulan, tanggal 1 jam 1 siang sampai 31 darahnya merah. Ketika darah mencapai masa 6 tanggal 1 jam 1 siang mengeluarkan darah merah sampai 31. Pada istihadah pertama tanggal 16 jam 1 siang wajib keramas, kemudian wajib sholat. Haidnya yaumun walailatun. 2 sampai 31 istihadah. Pada bulan kedua sama darahnya merah. Tanggal 1-2 jam 1 siang keramas, niki hukum haid.
Kemudian 2 sampai 31 wajib sholat. Kemudian pada bulan ketiga darahnya nih tanggal 1 sama. Tanggal 1 ini 15, tanggal 1 jam 1 siang sampai dengan tanggal 15 darahnya merah. Kemudian tanggal 15 sampai 21 darahnya hitam. Pada bulan ketiga darah tanggal 1 sampai 15 jam, tanggal 1 jam 1 siang sampai 15 darahnya merah, 15 sampai 21 darahnya hitam. Terjadi perubahan darah. Ketika darah mencapai 1 hari 1 malam, yakni tanggal 2 jam 1 siang keramas, kemudian wajib sholat. Bagaimana permasalahan? Hukumnya haid ini adalah dikembalikan kepada darah qawi. Sini. Jadi haidnya setelah habisnya darah hitam, yakni tanggal 21 wajib mandi lagi. Hukum haid, hukum dari bulan pertama, 2 dan 3. Tanggal ini bulan pertama 1, tanggal 1 sampai 2, tanggal bulan kedua 1 sampai 2, bulan ketiga 1 sampai 2 tidak jadi haid. Jadi ini dihapus, bukan haid, jadi istihadah. Jadi kalau terjadi perubahan darah dan memenuhi syaratnya tamyiz, saya ulangi, apabila mubtadi'ah ghairu mumayyizah, salah satu dor terjadi perubahan darah dan memenuhi syaratnya tamyiz, maka haidnya dikembalikan kepada darah qawi. Jadi tidak termasuk mubtadi'ah ghairu mumayyizah, tapi menjadi mubtadi'ah mumayyizah. Menjadi mumayyizah. Jadi asalnya 1-2 bulan dikira mubtadi'ah ghairu mumayyizah, tidak ada. Ternyata di akhir bulan, pada bulan yang ketiga terjadi perubahan darah, maka hukum haid dari bulan pertama sampai ketiga haidnya dikembalikan kepada darah qawi apabila memenuhi syaratnya tamyiz. Sekarang bila mana mubtadi'ah ghairu mumayyizah, ternyata pada dor, salah satu dor ini darah tidak, pada akhir dor darah tidak memenuhi, tidak melebihi 15 hari 15 malam, maka yang terakhir haid semua. Jadi tanggal bulan pertama keluar darah tanggal 1 sampai 31 merah, bulan kedua 1 sampai 30 merah. Jadi pada dor awal, istiadah pertama, ketika darah mencapai 15 hari 15 malam wajib mandi. Hukum haidnya yaumun walailatun, 2 sampai 16 qadha sholat, 16 sampai 30 wajib sholat. Pada bulan kedua keluar darah lagi tanggal 1 jam 1 siang. Ketika darah mencapai 1 hari 1 malam, yakni pada tanggal 2 jam 1 siang keramas sholat. Hukum haidnya tanggal 1 sampai 2, 2 sampai 30, 1 hukum istihadah. Pada bulan ketiga tanggal 1 mengeluarkan darah merah lagi sampai tanggal 16 jam 1 siang. Ketika darah pada bulan ketiga, ketika darah mencapai masa yaumun walailatun wajib keramas, kemudian wajib sholat. Nah, ternyata darah pada bulan ketiga tidak melebihi masa 15 hari 15 malam, maka hukum haid semua. Jadi darah dari tanggal 1 sampai 16 jam 1 siang pada bulan ketiga termasuk darah haid semua. Habisnya darah yakni pada tanggal 16 wajib keramas lagi. Jadi kalau pada akhir dornya itu tidak melebihi 15 hari 15 malam. Wa misluha al-mumayyizah fatatu syari syartan min syuruti tamyiz.
mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syarat tamyiz hukumnya sama dengan mubtadi'ah ghairu mumayyizah. Jadi sudah saya terangkan masalah hukum had mubtadi'ah mumayyizah yang tidak memenuhi syaratnya tamyiz. Dari kami cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul qouli, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.